sedikit. Parameter spiritualitas itu gimana sih? Anda memahami level spiritualitas Anda sendiri aja nggak tahu kok. Apalagi mengukur orang lain. Nomor satu. Nomor dua, pertanyaan saya, hipotesis mana yang mengatakan bahwa yang paling baik untuk di atas adalah orang yang paling intelek? Hipotesis dari mana? Karena menurut saya, kalau yang universal adalah mari kita meletakkan orang yang paling baik yang ada di atas. Baik ini konsepnya berbeda-beda. Meritokratis ngomong yang paling baik adalah yang paling kompeten. Kalau Islam menurut saya, sepemahaman saya, khairunas anfa'uhum linnas, orang yang terbaik adalah orang yang paling banyak manfaatnya. Jadi yang paling di atas bukan yang paling pinter, tapi yang paling banyak manfaatnya. Oh ya, wah, Mas Munir Kholis ini kita calon dosen nih, takon terus saya. Terima kasih waktunya. Sederhana saya kurang terima dengan jawaban dari Mas Abrang maupun Pak Jalil tadi soal spiritualitas dan intelektualitas. Mungkin seperti ini, mungkin secara konsep mungkin benar, saya cocok dengan jenengan sampaikan, tapi kebijakan yang akan diambil tentang intelektualitas menuju spiritualitas, karena kita bicara di dunia akademisi, sudah menjadi barang tentu kita ngerti semua yang menjadi pejabat di atas semua adalah akademik, semuanya punya intelektualitas yang tinggi, tapi ya spiritualitas mereka buruk. Bagaimana mungkin bisa dikatakan baik sedangkan korupsi di mana-mana, moralnya ya seperti itulah. Kebijakan yang seharusnya diambil seperti apa? Berarti dunia akademik gagal dalam mendidik, berarti kan seperti itu. Nyatanya orang-orang yang berintelektualitas tinggi mereka tidak punya spiritualitas yang baik. Terus menuju ke Pak Jalil yang mengatakan soal moderasi tadi. Moderasi jenengan mengatakan ummatan wasaton. Saya Usuluddin prodi ilmu Quran dan tafsir, Pak. Kalau kita komparasikan dengan ayat yang lain berarti seolah-olah seperti kayak kita komparasikan dengan ayat, berarti kayak dengan hadis. Misal hadisnya yang umurun mustabihatun, semuanya itu jelas, sedangkan beberapa hal di antara yang kanan atau kiri sesuatu yang tidak jelas itu mustabihat, sedangkan itu di antara keduanya umatan wasaton dan mustabihat itu bagaimana? Itu kan sesuatu yang agak rancu, seolah-olah Islam sendiri tidak punya tendensi, tidak punya prinsip. Bagaimana dengan kata-kata umatan wasaton tadi, gimana kanan atau kiri? Kok terombang-ambing di tengah-tengah, seolah-olah paling enak sendiri, tidak punya kebijakan yang real gitu. Terima kasih. Ini saya sebagai lulusan Iqra jilid 3. Ini saya menyerah ya, makanya saya serahkan ke Pak Mas Abrang. Dua-dua saja ini udah keren-keren ini, Mbak Rara yang lebih pada keresahan, Mas Munir Kholis ini, wah ini malah mengkoreksi atau ya tidak setuju ya. Itulah sinau bareng ya gitu ya. Sinau bareng ini khasnya seperti ini, jadi jangan terkaget-kaget, harusnya tercandu-candu ya. Ya monggo Pak Jalil atau Mas Abrang untuk menjawab dua pertanyaan ini. Oke, kondisi intelektualitas nyatanya yang di atas itu tidak punya spiritualitas. Ayo kita bedah sedikit-sedikit. Parameter spiritualitas itu gimana sih? Anda memahami level spiritualitas Anda sendiri aja nggak tahu kok. Apalagi mengukur orang lain. Nomor satu. Nomor dua, pertanyaan saya, hipotesis mana yang mengatakan bahwa yang paling baik untuk di atas adalah orang yang paling intelek? Hipotesis dari mana? Karena menurut saya, kalau yang universal adalah mari kita meletakkan orang yang paling baik yang ada di atas. Baik ini konsepnya berbeda-beda. Meritokratis ngomong yang paling baik adalah yang paling kompeten. Kalau Islam menurut saya, sepemahaman saya, khairunas anfa'uhum linnas, orang yang terbaik adalah orang yang paling banyak manfaatnya. Jadi yang paling di atas bukan yang paling pinter, tapi yang paling banyak manfaatnya. Mungkin pinternya setengah-setengah, nggak terlalu pinter, tapi manfaatnya banyak. Dia menggunakan ilmunya untuk bermanfaat. Menurut hipotesis Islam, dia yang lebih baik diangkat daripada yang paling intelek. Nah, saya nggak tahu hipotesis Anda yang mengatakan yang di atas harus yang paling intelek. Walaupun intelektual itu sangat berguna untuk pada posisi di atas. Ngerti ya? Kalau kapan-kapan kalau mau membahas lebih dalam dari hipotesis yang saya paling senang itu sebenarnya dari hipotesisnya Jack Elliot namanya. Di Indonesia yang punya kemampuan untuk menjadi presiden hanya 30.000. Jadi kita nggak tahu mana ya kewahian. Seharusnya sistem pendidikan dan sistem filter sosial ini bisa menumbuhkan 30.000 itu. Tapi faktanya ya itu saja.
Yang salah siapa? Salah satunya yang salah ya yang milih. Kalau Anda memilih badut untuk menjadi pemimpin, jangan harapkan jangan kaget kalau Anda banyak ketawa kan gitu. Wah, asik. Ya, sesuai dengan pilihan Anda. Saya nggak menyalahkan siapa, saya nggak mengatakan pemimpin juga badut, enggak, saya nggak mengatakan seperti itu. Ini logikanya aja. Dan jangan lupa, pemilihan 2024 nanti 61% pemilihnya adalah milenial dan Gen Z. Itu di tangan Anda itu. Kalau Anda benar-benar pakai hipotesis yang jelas milih siapa, apakah milih orang yang paling bermanfaat, ataukah orang yang paling pinter, ataukah orang yang paling banyak ngasih serangan fajar, itu akan menentukan outputnya seperti apa. Saya pernah mengatakan gini, dulu kita milih Anda pernah naik bis di terminal? Anda pernah tahu nama sopir bisnya? Terus Anda pilih bisnya di mana? Jurusan ya? Tujuannya kemana? Untuk urusan bis saja Anda nanya jurusannya kemana? 2019 kemarin ribut pilihan presiden, Anda nggak pernah nanya tujuannya kemana, ribut sopirnya siapa? Waduh. Saya berharap teman-teman yang muda ini, Gen Z, dan kita kan generasi, bukan kita ya, aku wis tua, teman-teman kan generasi yatim piatu. Generasi sandwich. Secara sosial, secara public space, Anda generasi yatim piatu. Paham maksud saya, yatim piatu? Di sini ada pakai TikTok. Semua ya. Ada yang belajar TikTok dari bapaknya enggak? Ya. Ada yang belajar IG dari bapaknya enggak? Yang paling banyak nyebar hoax di grup keluargamu siapa? Orang tua. Pak D, Bude, Bapak, itu malah karena orang-orang tua tidak siap dengan cara informasi yang baru memang. Orang-orang tua harus, dan anak muda ini harus sadar bahwa kita ini anak kecil semua di dunia yang baru ini. Kita nggak tahu ngadepinya seperti apa. Kenapa saya mengatakan generasi muda adalah generasi yatim piatu? Karena Anda yang akan menentukan culture budayanya seperti apa. Anak Anda akan belajar dari Anda tentang TikTok. Anak Anda akan belajar dari Anda tentang Instagram. Tapi Anda nggak belajar dari bapak Anda. Ya, paham maksud saya. Jadi penggunaan sosial media, penggunaan wahana informasi itu benar-benar budayanya dibangun oleh Anda. Dan sepemahaman saya katanya Islam kan sangat mementingkan adab. Saya tahu sedikit dari Microsoft Civility Index yang reportnya tahun 2021 ini mengatakan bahwa Indonesia sosial medianya paling tidak beradab se-Asia Pasifik. Betul. Iya, harus ngomong apa gue? Biayen, enak ngomongnya. Biasanya bertanggung jawab terhadap adab juga loh di sosial media. Negara terbesar di dunia, penduduknya Islamnya. Sepertinya saya, kenapa hipotesis Islam terhadap social engineering nggak dipakai? Kita cuman nyedot-nyedot konsep dari luar tanpa berpikir bahwa Islam itu bukan hanya guide spiritual, juga guide tentang social engineering, bagaimana menata society, baldatun toibatun dan seterusnya itulah untuk membentuk negara yang makmur dan seterusnya. Kalau hipotesis saya memilih pemimpin itu tadi, balik itu tadi, sepemahaman saya hipotesis Islam adalah masyarakat yang berlomba pada kebaikan, kebermanfaatan, dan orang yang terbaik adalah orang yang paling banyak manfaatnya. Di level desa ini sudah dilakukan. Kalau tetanggamu nggak pernah kerja bakti, ketika ada gawe lah sedikit yang bantuin. Kalau mati suruh ngangkat bantusonya sendiri ke kuburan, nggak tahu kerja bakti ya. Artinya yang tidak ada manfaatnya tidak dihargai. Kalau dia ikut kerja bakti, baru dihargai sama yang lain. Kenapa kita tidak bisa melakukan itu pada level negara? Karena tidak ada tolak ukurnya. Kapan-kapan kita bikin tolak ukur satu sama lain, bagaimana kita bisa mengukur siapa yang bermanfaat, siapa yang tidak. Menkura dihapusi terus karo cangkeman-cangkeman. Salah satu fungsi yang paling penting adalah profesor. Profesor itu fungsi sangat penting dalam society. Jangan sampai kehilangan fungsi profesor. Profesor asal katanya apa? Profes, berani mengatakan. Berani mengatakan sesuatu kalau benar-benar, kalau salah-salah. Itu tonggak dari society adalah education. Tonggak dari education dan peradaban
Yang ada adalah profesor salah satunya. Karena dengan kemampuan intelektualnya, dengan pengetahuan yang dia miliki, dia harus mengatakan sesuatu kalau benar-benar salah-salah walaupun menyakitkan, walaupun membahayakan. Sehingga sepemahaman saya, sehingga titel profesor tidak akan pernah bisa dicabut. Agar dia tidak takut terancam kalau ngomong. Seharusnya gitu posisinya. Salah satu lagi yang pengen saya bagi sebelum pertanyaan kedua. Kalau Anda lulus, Anda diapain ini? Di wisuda. Asal katanya dari mana wisuda? Wis udah, paling ngono iki utek-utek stresor iki ngene iki. Wis udah selesai berarti kuliah iki. Setahu saya wisuda itu datangnya dari kata visudi. Visudi orangnya, di wisuda. Visudi itu apa? Visudi adalah orang yang sudah merdeka. Tidak lagi takut sama sekitarnya, independen dan menjadi manusia yang merdeka. Nek lulusan isik wedi dadi wong, wedi tengen ki wong, enggak mandiri menjadi dirimu sendiri, gagal kowe wisuda. Itu titel tapi bukan pertumbuhan manusia. Kita cari asal katanya wisuda. Oke, tadi itu tentang ekstrim kanan, ekstrim kiri. Nah, gitu, Islam ini, apa sih hipotesis Islamnya gimana nih, kalau ambil di tengah? Menurut saya gini, kalau menurut saya yang saya nggak tahu apa-apa soal Islam, betul kiai, Gus Yomin kepancal Gus. Hasilnya ya cocok Gus. Suwi paling cocok buat aku malah daripada Gus. Coba, aduh lali aku buku ini. Tapi ada statement begini, majority always wrong, minority rarely right. Artinya mayoritas selalu salah, minoritas jarang bener. Itu kan, itu apa benar penelitian. Salah satu bukunya saya lupa. Aku kapan-kapan tak kandani bukunya. Itu dia melakukan penelitian bahwa ketika orang banyak berpikir, banyak mengikuti sebuah value nilai itu detailnya jadi hilang. Sehingga yang dia ikuti adalah ideologi. Ideologi itu simplifikasi dari sesuatu yang lebih kompleks. Orang yang mengikuti, kenapa ideologi dibuat? Agar orang yang goblok dalam tanda petik bisa ikut tanpa harus tahu detailnya. Pentingnya tengah adalah ketika kita membedah ideologi yang berekstremitas. Karena ketika kamu tahu detail, nggak mungkin ada orang pada posisi ekstrim. Orang yang pada posisi ekstrim itu orang yang setengah tahu. Padahal setengah tahu itu jauh lebih berbahaya daripada bodoh. Nek bodoh pengen tahu, nek setengah tahu ngerasa pintar. Anda di sini ada yang pernah ikut karate, taekwondo, silat? Yang paling seneng gelut, yang sabuk hitam apa sabuk putih? Putih. Yang paling seneng gelut pasti sabuk putih, sabuk kuning itu. Baru masuk gagah-gagahan, pengen gelut nantang di mana-mana. Yang sabuk hitam nggak mau berkelahi, karena dia tahu persis kemampuannya akan bisa membahayakan orang lain. Gus Dur pernah ngomong, semakin pandai semakin moderat. Nah, posisi mencari tengah itu bukanlah pada posisi bayangin kanan kiri seperti ketika di Prancis ya, ketika spektrum kanan kiri itu kan terjadi ketika revolusi Prancis. Jangan bayangkan seperti itu. Posisi tengah adalah posisi wisdom menurut saya. Jadi tidak mencari kebenaran yang lebih tinggi daripada keduanya. Karena salah satu ciri naik makom menurut saya adalah bagaimana mempertemukan dua paradoks. Dua ekstremitas pasti paradoks. Pasti ada konsep yang lebih tinggi yang menyatukan dua paradoks tersebut. Contohnya misalnya, muka-muka paham ya, rasa jelas ya. Muka-muka. Contohnya, malaikat disebut baik, iblis disebut buruk. Itu dua polaritas. Ketika diambil tengahnya, dia bukan setengah baik, setengah buruk, tapi sebuah konsep yang menutupi keduanya, yaitu pengabdian. Cara mengabdinya iblis adalah memberi kesempatan kamu untuk berbuat buruk. Pengabdiannya malaikat adalah memberi kesempatan kamu untuk berbuat baik. Karena tanpa ada dua pilihan, kamu tidak bisa membuktikan bahwa dirimu memilih baik. Itu masalah dari surga, karena tidak ada kesempatan untuk memilih buruk. Sehingga kamu tidak bisa membuktikan bahwa dirimu memang memilih baik. Seperti semua orang, seperti petinju yang mengaku juara dunia tidak bisa mengakui atau tidak bisa mengklaim dia juara dunia sebelum tarung sama petinju lain, kan gitu. Jadi kamu masuk surga itu ya salah satu syaratnya menunjukkan bahwa kamu memilih baik.
Kalau tidak ada pilihan buruknya, bukan memilih namanya terpaksa, ya udah. Jadi cara mengabdinya setan adalah dengan iblis adalah dengan memberi kesempatan buruk. Cara pengabdian dari malaikat adalah para nabi adalah memberi pilihan baik, sehingga dirimu bisa bermain pada dinamika tersebut, membuktikan diri memilih yang baik. Jadi pengabdian itu saya anggap sebagai titik tengah atas, gampangnya gitulah. Dia bukan penyatuan keduanya, tapi konsep yang memayungi keduanya. Itu pemahaman saya terhadap konsep tengahan itu. Tapi tentu saja Pak Jalil yang lebih valid kalau ngomong soal itu. Monggo, Ya ini